Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 5 orang, yaitu Hafiz Muammar sebagai pemateri pertama, Junnofal Isnan sebagai pemateri kedua, kemudian Miftahus Salihah yaitu pemateri ketiga, kemudian Munadia sebagai pemateri keempat, dan Faisal sebagai pemateri kelima. Baiklah, kami akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekologi Pertanian yang diberikan oleh dosen pengampu kami, Ibu Dian Ekawatisari, SPMSI, yang berjudul Agroekosistem. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan membahas tentang apa itu agroekosistem. Jadi, agroekosistem adalah suatu sistem kawasan tempat membudidayakan makhluk hidup tertentu, meliputi apa saja yang hidup di dalamnya serta material apa yang berinteraksi di dalamnya. Kemudian, yang kedua adalah agroekosistem atau ekosistem pertanian, merupakan suatu bentuk ekosistem binaan manusia yang perkembangannya ditujukan untuk memperoleh produk pertanian yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian, apa saja jenis-jenis dari agroekosistem? Terdapat 3 jenis agroekosistem. Yang pertama adalah agroekosistem tradisional, merupakan agroekosistem dengan membudidayakan sumber daya alam hayati adaptif setempat. Yang kedua adalah agroekosistem konvensional, merupakan agroekosistem dengan memasukkan teknologi tinggi seperti pupuk buatan dan pestisida. Yang ketiga adalah agroekosistem berkelanjutan, merupakan agroekosistem yang dikelola dengan memberikan masukan teknologi yang dapat mempertahankan tingkat produktivitas tinggi dan atau sangat minim sekali. Akan melanjutkan materi dari Hafiz Muammar, yaitu ada 4 aspek dalam mendukung keseimbangan agrosistem. 1. Produktivitas dalam agrokosistem dalam diartikan sebagai peningkatan jumlah makanan, bahan bakar atau serat yang dihasilkan agrosistem untuk digunakan manusia. 2. Keberlanjutan apabila suatu agrosistem memiliki produktivitas yang tinggi, maka hendaknya keadaan tersebut dapat dikatakan stabil apabila pertanian tidak mengalami masalah serius seperti analisis, hama dan penyakit. 3. Kemeratan dalam agrosistem dapat diartikan kemeratan petani atau masyarakat dalam menggunakan dan menikmati hasil pertanian. 4. Otomorit. Agrosistem artinya petani atau masyarakat diberi kewenangan sepenuhnya dalam mengolah agrosistem. Bagaimana pengolahan OPT dalam agrosistem? 1. Pengolahan OPT dalam agrokosistem memerlukan penanaman karena merupakan suatu tindakan yang mengoptimalkan pengendalian OPT secara ekonomi dan ekologi. 2. Oleh karena itu, semua tindakan pengendalian harus didasarkan pada aspek ekonomi dan ekologi yang secara pasti telah dengan kondisi masyarakat setempat. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Junnofal Isnan, yaitu agroekosistem dalam pengelolaan OPT. OPT dapat dikendalikan dengan baik jika dilakukan pendekatan analisis agroekosistem sebagai berikut. Pertama, melakukan pengambilan contoh secara rutin atau pemantauan untuk mengetahui perkembangan OPT dan musuh alaminya. Yang kedua, menetapkan status OPT.
Yang ketiga, menetapkan faktor yang berpengaruh terhadap mortalitas OPT. Yang keempat, membuat keputusan pengendalian. Yang kelima, tindakan pengendalian. Materi selanjutnya yaitu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh interaksi dinamik antara komponen-komponen abiotik dan biotik. Yang kedua, komponen abiotik ini adalah keadaan fisik dan juga kimia yang ada di sekitar organisme yang menjadi medium dan substrat guna menunjang berlangsungnya kehidupan organisme itu sendiri. Contoh dari komponen abiotik adalah udara, tanah, cahaya matahari, air, iklim, dan juga topografi. Yang ketiga, abiotik adalah salah satu komponen lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup ataupun organisme yang hidup di kawasan atau lingkungan sekitar. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, dan virus. Baiklah, itulah materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri keempat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi dari Miftahus Salihah, yaitu tentang apa saja peran ekosistem dalam upaya konservasi. Yang pertama, agroekosistem atau ekosistem pertanian memiliki peranan penting dalam mendukung konservasi. Konservasi adalah perlindungan, perbaikan, dan penggunaan sumber daya alam sesuai prinsip-prinsip yang akan menjamin keuntungan ekonomi dan sosial yang tinggi. Yang kedua, konservasi musuh alami sangat berkaitan erat dengan cara pengolahan lahan pertanian atau agroekosistem atau modifikasi faktor lingkungan. Materi yang kedua yaitu apa saja sifat-sifat ekosistem. Yang pertama, agroekosistem tidak memiliki kontinuitas temporal atau tidak stabil. Keberdayaannya hanya dalam waktu yang terbatas dan sering mengalami perubahan iklim mikro secara mendadak akibat tindakan manusia, seperti pencabulan, penyiangan, pengairan, dan sebagainya. Yang kedua, struktur agroekosistem didominasi oleh jenis tanaman tertentu yang dipilih oleh manusia dan sering merupakan tanaman baru yang dimasukkan ke dalam ekosistem tersebut. Yang ketiga, agroekosistem pada umumnya tidak memiliki keragaman biotik dan genetik yang tinggi sehingga tidak stabil. Yang keempat, umur tanaman yang ada dalam agroekosistem relatif seragam. Yang kelima, terdapat masukan beberapa pupuk, pestisida, dan air irigasi, sehingga jaringan tanaman menjadi kaya akan unsur hara dan air. Yang keenam, akibat dari sifat-sifat tersebut di atas, dalam agroekosistem sering terjadi letusan populasi organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Terima kasih. Macam-macam ekosistem. Secara garis besar, ekosistem terbagi menjadi dua kelompok, yaitu ekosistem alami dan ekosistem binaan manusia. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang pembentukan dan perkembangannya berjalan secara alami tanpa campur tangan manusia. Ekosistem binaan manusia adalah ekosistem yang proses pembentukan dan perkembangannya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga campur tangan manusia menjadi unsur yang sangat dominan. Itulah materi dari saya. Terima kasih.
you make me wanna talk back.